Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu lagi dengan saya KMG Triyamurti dari Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang listrik statis. Sebelum itu, kita lihat dulu nih ilustrasi berikut. Ketika hujan lebat turun, kita sering kan pasti mendengar suara dentuman yang sangat besar dan kilatan-kilatan, atau yang sering kita kenal dengan petir. Nah, kalian tahu nggak mengapa petir itu bisa terjadi? Ternyata ada sangkut pautnya loh dengan listrik statis. Listrik statis itu apa sih sebenarnya? Listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap. Muatan listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari suatu benda ke benda yang lain. Terdapat dua jenis muatan listrik, yang pertama muatan listrik positif dan yang kedua muatan listrik negatif. Dikatakan positif apabila jumlah proton lebih besar daripada jumlah elektron, dan dikatakan bermuatan negatif apabila jumlah elektron lebih besar dari jumlah proton. Dan ada pula benda yang tidak bermuatan disebut dengan netral. Nah, dari sifat-sifat muatan tersebut dapat memungkinkan terjadinya interaksi dan bisa menghasilkan gaya. Yaps, benar sekali, hukum Coulomb. Hukum Coulomb inilah yang menjelaskan gaya yang terjadi antara kedua muatan tersebut. Gaya Coulomb adalah besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Di sini terlihat bahwa jika muatan berbeda jenis, maka akan tarik-menarik. Nah, jika muatan sama jenis, dia akan tolak-menolak. Selanjutnya yaitu penerapan listrik statis. Di sini ada kain wol dan balon. Mula-mula balon dan kain wol ini memiliki muatan netral. Setelah digosokkan, elektron mengalir dari kain wol menuju balon, sehingga balon menjadi bermuatan listrik negatif karena mendapat tambahan elektron, dan kain wol menjadi bermuatan listrik positif karena jumlah elektronnya lebih sedikit dibanding jumlah protonnya. Contoh yang kedua yaitu terdapat penggaris plastik dan kain wol. Sama halnya seperti balon dan kain wol tadi, mula-mula penggaris plastik dan kain wol ini sama-sama memiliki muatan netral. Setelah digosokkan, elektron mengalir dari kain wol menuju penggaris plastik tadi, sehingga penggaris plastik tadi bermuatan listrik negatif, dan ini bisa dibuktikan dengan mendekatkan penggaris plastik dengan potongan-potongan kertas, dan potongan-potongan kertas tadi akan menempel ke penggaris tersebut. Itu membuktikan bahwa penggaris plastik tadi sudah bermuatan negatif. Nah, gimana? Sekarang sudah tahu kan apa itu listrik statis dan bagaimana contohnya? Berarti kita sekarang sudah bisa menjelaskan dong mengapa petir itu bisa terjadi. Awan selalu bergerak secara teratur dan awan akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan negatif akan berkumpul pada satu sisi saja, sedangkan sisi sebaliknya akan berkumpul muatan positif. Jika perbedaan beda potensial antara awan dan bumi cukup besar, hal ini akan menyebabkan terjadinya pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi untuk mencapai keseimbangannya. Nah, itulah mengapa terjadinya petir. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang listrik statis ini. Semoga teman-teman sekalian dapat mengerti dan semoga bermanfaat. Terima kasih.